Kabinet Menteri Merah Putih Prabowo Gibran telah resmi dilantik yang akan mengemban sejumlah program kerja prioritas pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Salah satu target program kerja yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8% dalam kurun waktu kurang lebih 3 hingga 4 tahun mendatang. Akankah target ini dapat tercapai? Adakah tantangan yang akan dihadapi dengan program kerja serta kabinet kerja yang bisa dibilang gendut? Kita akan membahasnya bersama Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development Economic and Finance Indef. Selamat sore Bu Esther. Terima kasih waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Bisa terdengar suara saya Bu Esther? Selamat sore, Bu Esther. Bisa terdengar suara saya? Ya, sore Mas Freddy. Baik, Bu Esther. Kita akan melihat kondisi yang ada. Kita kilas balik sedikit. Angka pertumbuhan ekonomi di era Jokowi berada di kisaran rata-rata 5%. Cukup jauh dari target ambisi Jokowi di angka 7%. Sementara di masa pemerintahan dari Prabowo Gibran ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Lantas, kira-kira apa strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai target ini, Bu Esther? Iya, strategi yang diterapkan itu jadi kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan hal yang mustahil ya, karena kita sudah pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7% pada saat tahun 80-an 90-an. Nah, saya pikir ini kita harus merubah tidak hanya dominantly disokong oleh konsumsi rumah tangga sebagai faktor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mengaktifkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang lain, contohnya seperti investasi, kemudian peningkatan ekspor dan peningkatan belanja negara. Baik, tidak hanya dari sektor rumah tangga, setelah itu kita juga harus tetap mengoptimalkan sektor-sektor lain, mungkin dari investasi, setelah itu juga keran ekspor mungkin yang bisa kita berdayakan ke depannya untuk menambahkan pundi-pundi rupiah pendapatan untuk APBN ke depannya. Nah, Bu Esther, ini ada sesuatu yang menarik juga terkait warisan proyek IKN. Janji Prabowo Gibran saat kampanye akan dilanjutkan. Selain itu ada program makan bergizi gratis dengan anggaran yang bisa dibilang cukup fantastis, 1,2 triliun rupiah per harinya. Akankah program ini, setelah itu juga ada warisan ini menjadi bantalan penghambat pertumbuhan ekonomi ke depan untuk Indonesia, Bu Esther, menurut Anda? Ya, pastinya ya, karena kita lihat dari sisi pemerintahan Pak Jokowi mewariskan utang yang luar biasa. Dalam 10 tahun jumlah utang negara Indonesia itu meningkat 3 kali lipat dengan rasio utang terhadap PDB sekitar 38% ya. Nah, sehingga ini mempersempit ruang fiskal dari anggaran kita. Nah, akibatnya apa? Anggaran-anggaran tersebut karena fantastis, sementara penerimaan negaranya itu juga sedikit gitu ya, dan cenderung turun dan rendah untuk tax ratio-nya, maka yang harus dilakukan adalah prioritas program saja yang harus dilaksanakan gitu, Mas. Kalau kita lihat apakah IKN dan makan bergizi gratis itu akan berjalan beriringan? Ya tentunya kalau mau berjalan beriringan harus bertahap. Dan kalau pembangunan IKN ini tetap dilanjutkan, maka saya sarankan untuk melakukan kolaborasi tidak hanya dari budget APBN saja, tetapi juga kita mengundang investor dari negara lain ataupun dari domestik. Baik, perlu kolaborasi, perlu komunikasi yang jelas sehingga programnya tetap berjalan, targetnya ini juga bisa menyesuaikan atau diraih dengan maksimal. Nah, Bu Esther, kita juga melihat jumlah kabinet menteri pertahanan atau maksud kami pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa dibilang
terbanyak dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Bahkan untuk sektor ekonomi saja ada 18 menteri dengan 19 wakil menterinya. Dan yang terbaru juga Luhut Binsar Panjaitan juga dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Lantas menurut Anda bagaimanakah agar langkah kinerja kementerian ini bisa berjalan secara efektif sejalan dengan target dari pemerintah, Bu Esther? Nah, ini yang saya sayangkan ya. Saya mendengar ada sekitar 40-an ya kementerian lembaga, di mana di dalamnya ada sekitar 116 menteri dan wakil menteri ya. Nah, akibatnya apa? Ini kabinet ini terlalu gemuk menurut saya. Kalau kabinet itu terlalu gemuk, maka belanja rutin yang dikeluarkan pemerintah itu lebih besar daripada belanja modal. Nah, seharusnya dalam teori ekonomi, kalau pembangunan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka yang harus dilakukan belanja modal harus lebih besar daripada belanja ini rutin ya. Karena belanja rutin itu hanya untuk kegiatan membayar gaji pegawai, kemudian traveling atau ya kegiatan-kegiatan rutin yang cenderung konsumtif. Ya berarti harus dielaborasi, harus dinilai sedemikian rupa agar bisa tetap efisiensi anggaran ini juga bisa dilakukan dengan komposisi kabinet gemuk atau gendut yang sedang diterapkan ini nanti. Nah tapi Bu Esther, jika melihat ada poin yang misalnya ini bisa dibilang peluang ke depannya. Salah satunya adalah investasi yang ini pun bisa menjadi tolok ukur mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pundi-pundi untuk APBN atau pemasukan di negara. Kira-kira dari sudut pandang Bu Esther terkait investasi di Indonesia ini ke depannya seperti apa? Dan adakah gebrakan kebijakan yang sepertinya memang harus diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai investasi ke depan, Bu Esther? Ya, investasi yang diharapkan adalah investasi untuk bangun pabrik-pabrik ya, yang mengisi rantai pasok yang masih lubang-lubang gitu ya, masih bolong-bolong. Misalnya kita ingin memproduksi rumput laut, mengolah rumput laut, maka kita punya bahan bakunya ya, rumput lautnya, kemudian kita ada pengolahannya tersebut, proses dulu. Kemudian dibikin misalnya rumput laut dibikin agar-agar atau dibikin yang lainnya gitu ya. Nah itu ada intermediate goods. Ya kadang-kadang kita tidak punya ya teknologinya atau kita tidak punya knowledge untuk proses tersebut. Maka investasi yang harus didorong ke arah sana. Jadi mengisi lubang-lubang dari rantai pasok sehingga tercipta ekosistem dari industri tersebut. Baik, berarti harus dimulai dari industri yang notabene ini juga bisa meningkatkan investasi ataupun juga nanti ditambah produk-produk UMKM yang kedepannya ini juga bisa diekspor ke mancanegara sehingga bisa membuka keran ekspor dan pendapatan bagi Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya Bu Esther ya? Ya, betul Mas. Ya, oke Bu Esther, kita juga sedikit kilas balik juga. Indonesia seperti yang Ibu sebutkan tadi Bu Esther, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di era pemerintahan dari Soeharto di rentang tahun kurang lebih 1970 hingga 1990. Ada dari sektor migas yang menjadi penyumbang pendapatan kala itu. Dengan tantangan yang ada, dengan situasi-situasi dari geopolitik yang memuncak dan juga potensi inflasi yang masih akan terjadi, kira-kira selain sektor industri, adakah sektor yang dapat dioptimalkan secara maksimal dari pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, Bu Esther? Kalau saya kaitkan dengan Astacita yang diusung oleh Prabowo Gibran, itu adalah kemandirian pangan dan kemandirian energi ya. Sehingga kalau menurut saya kemandirian energi ini juga harus didorong juga gitu. Kita ini produsen minyak ya, minyak mentah, tetapi kita harus mengekspornya untuk dilakukan proses gitu ya, sehingga minyak mentah tersebut bisa kita kita gunakan gitu ya, artinya menjadi produk final. Nah, refinery oil ini yang kita tidak punya, masa kita sudah puluhan tahun tidak punya, maka harus didorong investasi ke arah sana untuk menciptakan ya. Jadi kita nggak perlu mengekspor lagi minyak mentah kita langsung proses aja di Indonesia, kemudian kita gunakan ya produk finalnya di Indonesia, kalau sisa baru diekspor.
Baik, kurang lebih berarti harus ada optimalisasi dari sektor-sektor yang lain. Dan kalau Bu Esther, kita melihat tadi sempat Ibu Esther menyampaikan ada program, setelah itu juga ada terkait warisan atau IKN. Ini yang istilahnya bisa menjadi penghambat. Kira-kira adakah kendala yang bisa kita antisipasi agar pertumbuhan ekonomi ini tidak semakin turun atau justru tidak melesek ibaratnya kayak gitu. Kira-kira bagaimana kendala ini bisa diantisipasi secara maksimal, Bu Esther? Ya, yang pertama adalah managing dari debt ya, debt management. Artinya kita ini kan cicilan utang dan bunganya kan sudah relatif sangat tinggi. Tahun depan saja jatuh tempo sekitar 800 triliun. Yap. Nah, belum lagi pengeluaran pemerintah untuk hal-hal yang lain, program-program IKN, program-program yang lainnya gitu ya. Sehingga saya mendorong kolaborasi. Jadi Yap. please do not rely on the state budget ya, Yes. tetapi jangan bergantung pada APBN saja, tetapi juga kita harus mengajak swasta, apakah itu asing ataukah itu domestik, Yes. untuk berturut partisipasi ya dalam pembangunan ini. Ya. Misalnya dengan skema public partner partnership atau yang lainnya. Yang saling menguntungkan ya, tidak hanya menguntungkan pihak swasta saja, tetapi juga menguntungkan negara. Yap. Oke, berarti kurang lebih seperti itu. Semoga ini yang kita bahas, kita bicarakan ini bisa menjadi poin-poin catatan juga untuk pemerintahan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, sehingga anggaran ini bisa dimaksimalkan dengan kabinet gendut yang ada. Kendati demikian, poinnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai target, yaitu 8% dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun mendatang. Itu yang kita harapkan dan juga seluruh masyarakat Indonesia harapkan. Bu Esther, terima kasih untuk waktu Anda, Direktur Eksekutif INDEF, Institute for Development Economics and Finance. Selamat kembali beraktivitas dan sukses selalu, Bu Esther. Terima kasih, sehat selalu Mas Pradi.